siswa, saya berharap mengikuti sampai selesai. Begitu yang saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan ridhonya atas kegiatan malam ini yang kita lakukan bersama. Dan saya mari kita buka acara pada malam hari ini agar supaya berkah dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan mengaturkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sudarwati yang sudah membagi ilmunya. Mudah-mudahan barokah, ilmunya bermanfaat dan dapat amal jariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Istiaten untuk opening speech-nya. Untuk menghemat waktu karena memang malam, langsung saja pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Sudarwati. Ada peserta, jika memang nanti di tengah-tengah ada pertanyaan, bisa melalui kolom chat dulu, kemudian jika ingin nanti berkomunikasi langsung lewat mikrofon ya, lewat suara, setelah pemaparan nanti silahkan mengeklik raise hand, dan itu nanti akan dijawab supaya jelas oleh Ibu narasumber. Terima kasih. Kepada Ibu Dr. Sudarwati, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Fitri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Ibu Dr. Istiaten, Ibu Dekan yang tadi sudah memberi semangat kepada kita ya. Semua. Kemudian yang saya hormati Ibu Kaprodi manajemen, Ibu Fitri Marwati, SEMMSI. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang rawuh, Bu Istiqomah, Mbak Siti, kemudian masih ada mungkin yang lainnya ya yang tidak kameranya tidak dihidupkan sehingga tidak terlihat di layar depan ini ya. Kemudian juga mahasiswa baik S1 maupun S2 yang saya sayangi dan saya cintai. Ya, alhamdulillah kita diberikan kesempatan kesehatan yang berlimpah pada malam hari ini kita bisa bertemu, bisa belajar bersama ya, knowledge sharing tentang aplikasi Mendeley. Langsung saja saya paparkan materinya. Tadi sudah bisa dibuka belum ya? Oh sudah. Materinya sudah saya share ya, tadi lewat Mbak Raisa. Ini Mbak Raisa kok nggak kelihatan ya? Lewat Mbak Raisa, itu materinya kita akan belajar tentang Mendeley. Itu sebenarnya apa kan gitu ya? Mungkin bertanya-tanya, oh Mendeley, kenapa toh Bu Mendeley? Kenapa tidak EndNote kan gitu ya? Kenapa tidak menggunakan Papers? Kenapa tidak menggunakan Zotero? Kenapa tidak menggunakan README kan gitu? Banyak sekali, sebenarnya banyak sekali aplikasi yang digunakan untuk olah data. Maksudnya untuk citasi gitu ya, citasi yang pada akhirnya kita gunakan untuk informasi yang digunakan dan ditayangkan yang ada di ini masih ada yang belum di ya, yang ditayangkan atau informasi tersebut dipakai untuk daftar pustaka kan gitu ya, kemudian kita gunakan untuk rujukan untuk dokumen baru selanjutnya. Kan gitu. Nah, sekarang kita menggunakan Mendeley. Kenapa tadi saya ceritakan? Sebenarnya banyak sekali program-program tidak hanya Mendeley, masing-masing mempunyai kekurangan dan masing-masing mempunyai keunggulan. Kan gitu. Jadi ada keunggulan dan ada kekurangan dari masing-masing program tersebut, aplikasi tersebut. Ada README, kalau README sejak tahun 2017 sudah nggak bisa ya. Nah itu juga dulu menggunakan smartphone bisa kan gitu ya, dengan cara pakai kamera itu yang di belakang buku ya, itu sehingga kita akan barcode-nya itu kita lihat sehingga akan kita lihat siapa penelitinya, apa judul bukunya kan gitu ya. Nah itu bisa. Nah tapi sekarang 2017 sudah tidak bisa. Nah banyak sekali. Nah di sini kita akan belajar Mendeley sekali lagi ya. Jadi ada kelemahan dan kelebihan. Kenapa Mendeley? Karena Mendeley murah, salah satunya keunggulannya murah. Teman-teman semuanya bisa download
ya mungkin Bu Raisa sudah meminta untuk semester 7 yang S1 terutama seperti kuliah umum ini untuk mendownload Mendeley. Bahkan tadi siang Bu Raisa juga WA untuk meminta materi. Agar apa? Agar mahasiswa sudah menyiapkan apa toh yang harus dipelajari dalam Mendeley ini, bagaimana cara mendownloadnya gitu ya. Kalau kita akan belajar mendownloadnya atau kita baru mulai dari awal, mungkin lama kita belajarnya ya Bapak Ibu. Jadi saya belajar Mendeley ini 3 kali Bapak Ibu. 3 kali, yang pertama di Aston 2 hari gitu ya, kemudian di UNS dan di UMS. Ya, jadi apa sekali belajar tidak bisa, apalagi ini nanti ya. Ini nanti cuma waktu 2 jam, 1 jam, 2 jam maksimal lah. Tapi tidak apa-apa, tidak ada salahnya. Jadi belajar lebih dahulu, nanti ulangi lagi. Jadi sebenarnya sebelum Bu Fitri ya menginginkan adanya kuliah umum ini, saya sudah meminta bagaimana kalau offline gitu ya. Jadi kalau offline kan saya tahu teman-teman semua megang laptop ataupun komputer, kemudian bagaimana caranya kan gitu bisa ya. Kalau online ya nanti seperti ini ya, sharing dulu, tidak apa-apa. Jadi bertahap, tidak langsung bisa tidak. Jadi beberapa kali memang memerlukan, gitu ya. Ini sebelum kita memasuki Mendeley, sebenarnya kondisi penulisan skripsi atau karya ilmiah itu yang seperti apa saat ini. Tadi Bu Datu sudah mendiko ya, bahwasanya itu penting, itu wajib kan ya, karya ilmiah atau penulisan ilmiah itu wajib kan gitu ya. Nanti gunanya untuk apa? Atau kode etik sekarang. Sekarang di jurnal-jurnal ataupun saat saudara mengikuti call paper itu harus menggunakan Mendeley. Sinta 1, Sinta 2 di bawah Scopus itu kalau tidak menggunakan Mendeley tidak bisa diterima di situ. Kan gitu. Nah, untuk itu Mendeley ini sangat penting. Itu merupakan kode etik kan gitu ya. Nanti banyak sekali manfaat dari Mendeley itu ya. Nah, di sini kondisi penulisan skripsi atau karya ilmiah saat ini itu seperti apa? Yaitu yang pertama, mudahkah kita memperoleh jawaban dari pertanyaan ini, yaitu yang pertama, apakah penulis citasi dan referensi sudah sesuai? Banyak sekali penulisan-penulisan karena tidak menggunakan aplikasi cara menulis citasi, maka banyak yang belum terlewatkan untuk tidak ditulis. Gitu ya. Bahkan banyak sekali sumber yang misalnya menggunakan satu sumber ditulis beberapa tahun. Gitu ya, tahun 2020 ada, 2010 ada, Sugiono misalnya gitu sampai banyak. Nah, itu karena tidak menggunakan citasi kan gitu ya, tidak menggunakan aplikasi. Kemudian yang kedua, dapatkah kita menunjukkan citasi secara akurat? Kalau kita pakai Mendeley, Bapak Ibu, di daftar pustaka itu kita klik langsung keluar bukunya. Kan gitu ya itu. Kemudian yang ketiga, apakah citasi dilakukan secara langsung atau tidak langsung lah. Ini ya, jadi penulisan skripsi ataupun karya ilmiah diwajibkan, tidak hanya skripsi ya, tesis mungkin. Ini saya tulis skripsi karena kemarin saya kira audiensnya hanya S1, ternyata ada S2, ada Bapak Ibu dosen gitu nggih. Gitu. Kemudian mengapa perlu tadi saya sampaikan, kenapa toh perlu belajar Mendeley walaupun banyak sekali aplikasi yang ada ya. Kalau EndNote itu mahal harganya ya kan gitu ya. Kalau Mendeley itu murah, Bapak Ibu bisa download gratis kan gitu ya. Itu yaitu yang pertama adalah membantu dalam mengelola referensi dan melakukan citasi. Nah, tadi saya sampaikan Mendeley di sini adalah informasi yang nanti akan dituangkan, informasi data-data ataupun dokumen nanti akan dituangkan dalam daftar pustaka. Kan gitu. Yang digunakan untuk apa? Bisa digunakan untuk pengambilan referensi ataupun rujukan untuk penelitian selanjutnya atau dokumen selanjutnya, kan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah jaringan sosial akademis yang membantu dalam mengorganisasi peneliti dan berkolaborasi dengan peneliti lain secara online. Nah, Bapak Ibu akan mengetahui misalnya ngambil salah satu artikel, Bapak Ibu. Oh, ini artikel ini sama dengan yang saya teliti, sama dengan ilmu yang tertarik bagi saya. Misalnya kayak saya pemasaran, gitu ya. Saya akan baca artikel, oh ada Ardian. Ini Pak Elia Ardian. Nah, saya akhirnya tahu tentang market sensing kan gitu. Nah, akhirnya orang-orang yang kita bisa membentuk jejaring dari orang-orang yang mempunyai ilmu yang sama dengan kita, yang ilmu yang kita
sukai. Nah, misalnya tentang SDM ya, nanti akan ketemu dengan peneliti-peneliti SDM yang lainnya kan gitu ya, karena sama penelitiannya dengan kita. Misalnya kalau saya ya Pak Nur Yakin, Pak Elia Adian, Pak Ikhwan, ada Prof. AGF. Nah itu jadi sama, setiap ngambil mesti loh ada namanya ini. Nah, itu ya, itu namanya jejaring atau kolaborasi. Kemudian yang ketiga, menemukan referensi atau publikasi yang sesuai dengan tema dan riset yang kita lakukan serta terkini. Nah, jadi kalau misalnya kita baca artikel, kita baca di belakangnya menurut siapa, nah itu akan menambah referensi kita. Gitu nih Bapak Ibu. Nah, ini saya tambahkan sedikit tentang situasi tulisan kalau kita melihat daftar pustaka tertulis manual seperti ini Bapak Ibu. Contohnya, kadang tidak urut abjad gitu ya Bapak Ibu. Kalau ini nanti di Mendeley pakai modelnya namanya apa? Apa itu American apa ya? American apa namanya? Psikologi Association gitu ya. Ada edisi 7, ada edisi 6. Nah, menggunakan seperti ini nanti akan kita lihat. Kenapa ini seperti ini pakai last name dulu baru first name. Tapi ada juga yang first name dari first name baru last name ada. Menggunakan apa? IEEE-nya 3 kali. Tadi saya membaca-baca ya. Karena persiapan nunggu Bapak Ibu datang tadi, saya baca-baca. Oh, itu pakai IEEE di sini di Mendeley-nya. Karena lama saya juga tidak membuka Mendeley ya. Gitu. Kemudian ada juga yang menggunakan penomoran. Itu juga ada. Harvard ya kalau nggak salah, pakai Harvard itu model style Mendeley pakai nomor ya 1, 2, 3 gitu ya. Nah seperti itu. Jadi daftar pustaka dengan menggunakan Mendeley kan gitu ya. Contohnya kalau ini manual, nah, manual itu banyak sekali nanti kesalahan-kesalahan titik koma, kurung buka dan sebagainya itu ya Bapak Ibu. Tapi kalau menggunakan Mendeley insya Allah tidak salah karena itu sudah ada. Maka kadang ada dosen harusnya kalau penelitian bahasa Indonesia itu daftar pustakanya DKK dan kawan-kawan gitu ya. Kalau kita pakai Mendeley tidak bisa DKK, mesti et al. Kenapa? Karena ini sistem ini dari luar negeri, tidak mungkin pakai DKK kan gitu ya. Tapi ya setiap masukan dari dosen itu ada alasannya. Kenapa pakai itu? Kenapa tidak boleh pakai itu gitu ya, tidak ada yang salah gitu ya. Walaupun karena pakai Mendeley sekali lagi sistemnya sistem luar negeri tidak mungkin dan kawan-kawan mesti et al ya. Nah, ini kemudian kelemahan penulisan daftar pustaka manual itu apa Bapak Ibu mungkin sudah bisa semua ya. Kalau tidak teliti, sering sekali tidak sinkron antara daftar pustaka dengan pustaka ataupun pustaka yang disitasi yang ada di teks, lagi jika revisi pustaka. Kalau tadi di Mendeley ada revisi bisa. Makanya males ya. Males ya. Ya. Kemudian yang kedua tidak sesuai dengan style atau gaya penulis daftar pustaka yang dianjurkan. Jadi sekali lagi penulisan daftar pustaka itu ada stylenya macam-macam. Ternyata yang hibah kemarin itu Bapak Ibu, yang mungkin Bapak Ibu dosen, itu tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan first name, last name, first name Bapak Ibu. Tapi menggunakan EEE. Nah, ada aturan seperti itu sekarang tuh sampai gitu. Jadi peneliti hibah untuk Bapak Ibu dosen, peneliti yang suka menulis ya, itu aturannya tidak menggunakan apa yang last name, first name, kemudian maju satu jorok kayak ini tadi tidak, tapi menggunakan IEEE. Nanti tidak ada menjoroknya, mepet ke sini Bapak Ibu, kemudian ada angkanya 1, ada angkanya 2, nanti kita lihatkan. Nah, seperti itu. Jadi sekarang perkembangannya aturan-aturan tidak hanya bagaimana cara menulis judul harus 10 kata, abstrak harus maksimal 200-2000 kata, enggak harus itu. Tapi ternyata sekarang daftar pustaka pun diatur Bapak Ibu. Menggunakan stylenya apa. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga perlu waktu lama 1 hari sampai dengan berminggu-minggu. Nah, ini kalau manual. Nanti kalau Bapak Ibu belajar tentang Mendeley, ini juga lama, Bu, ini juga. Kalau sudah bisa cepat. Ya, saya sampai belajar saat cerita ya 3 kali Bapak Ibu. Di Aston itu 2 hari di sana, kemudian di UMS bersama dengan teman-teman, kemudian di UNS.
Itu ya, itu ya tidak pinter-pinter lagi gitu. Akhirnya karena sudah terbiasa jadi bisa gitu ya. Artikel pun harus pakai Mendeley ya Bapak Ibu. Jadi kalau artikel biar apa namanya tidak hanya laporan disertasi, tesis maupun skripsi saja ya Bapak Ibu, tapi artikel diusahakan sudah menggunakan Mendeley. Kemudian what is Mendeley? Apa itu Mendeley? Tadi sudah saya sampaikan. Mendeley adalah software manajemen referensi dan jaringan sosial akademis yang bisa membantu Anda mengorganisir penelitian, berkolaborasi dengan peneliti lain secara online dan menemukan publikasi penelitian terakhir atau terupdate. Tadi kan ya apa Mendeley fungsinya ada jejaring, membentuk kolaborasi dengan orang yang mempunyai penelitian sama dengan kita kan gitu ya. Kemudian juga bisa mencari referensi yang paling update kan gitu. Kemudian di sini Mendeley merupakan suatu software yang berguna untuk membuat citasi ataupun body note ataupun daftar pustaka secara otomatis. Nanti kita akan belajar itu. Kemudian sebagai database atau referensi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya Mendeley, sudah punya perpustakaan. Kan saya tampilkan ya, perpustakaan Budarwati itu seperti apa. Ini saya tampilkan, saya stop dulu ya. Ini Bapak Ibu, ini perpustakaan saya. Jadi otomatis, ini ada Budarwati. Nah, ini ekobis ini ya. Nah, ini di sini ada Bapak Ibu. Nah, ini terlihat. Nah, ini kalau jurnal internasional Bapak Ibu, misalnya ini tentang cyber, ini tentang apa namanya keunikan ya, keunikan. Ini kalau kita tambahkan di sini nanti ada apa penambahan add file, kita tambahkan add file langsung di sini ini langsung tertulis semuanya Bapak Ibu. Tapi kalau jurnalnya jurnal misalnya tidak terakreditasi atau tidak berreputasi maksud saya itu akan susah gitu ya. Jadi kita harus apa namanya ini jurnal apa nulis sendiri-sendiri di sini kita revisi kan gitu ya Bapak Ibu. Ini perpustakaan saya. Perpustakaannya tidak hilang Bapak Ibu, tidak akan hilang kan gitu. Perpustakaannya apa saja di sini ada apa namanya ada ini tentang orientasi, ini tentang market sensing, ini tentang banyak sekali ya Bapak Ibu. Ini ada tentang apa ini? Saya tutup apa ketutupan ya advantage ini masih kosong baru aja saya masukkan ini ya. Ini penelitian ini banyak sekali. Kalau kita mau search misalnya tentang penelitian apa ya ini ya kita search misalnya tentang innovation ya di awal sudah bisa dikunjungi tapi yang boleh masuk hanya 2 orang saja ya. Yang lainnya nanti bisa masuk bergantian. Mas Amro, kok saya udah nih Mbak Fitri. Nih ya ini tentang innovation misalnya, innovation. Nah ini semuanya tentang innovation akan keluar gitu ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana misalnya kita klik sini, nah sampai ini akan keluar. Nah jurnalnya yang mana? Kita klik sini. Terlihat nggak Bapak Ibu? Kadang berubah kalau pakai Zoom nggak kelihatan berubahnya. Nah ini jurnalnya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Nah seperti ini. Nah ini Mendeley. Mendeley itu kelihatan Bu. Nggak kelihatan? Karena kalau pakai Zoom berubah jadi nggak kelihatan ya. Sebentar. Ini Bapak Ibu. Nah ini. Banyak sekali penyimpanannya seperti kita menyimpan dalam apa komputer ya Bapak Ibu. Jadi ada apa folder-foldernya. Jadi Bapak Ibu tinggal mencari tentang apa orientasi, tentang inovasi, tentang apa ini, tentang market sensing. Karena saya pemasaran gitu Bapak Ibu juga banyak artikel-artikel yang tentang pemasaran, tentang innovation. Nah ini banyak sekali di sini. Nah ini kita klik aja kita masukkannya juga mudah nanti Bapak Ibu. Nanti kita sampai situ. Memasukkannya manual, kalau biasanya artikelnya masih manual kita menggunakannya ini manual entry, jadi satu-satu kita masukkan. Tapi kalau sudah artikelnya sudah Scopus apa namanya reputasinya bagus, kita masukkan filenya aja ini file gini kita masukkan. Nah ini kita masukkan ini Cider tadi tentang keunikan Bapak Ibu, keunikan produk ini Setiawan ini dosen saya ini
ini, nah ini bisa memasukkan ini artikel-artikel yang sudah saya download ya. Jadi awalnya kita baca dulu dari Google Scholar boleh, dari Scopus boleh, itu kemudian kita download PDF. Kalau PDF kesulitan, biasanya kita pakai Skihub kan gitu, Bapak Ibu, kita simpan dulu dalam komputer. Kemudian nanti kita masukkan dalam dalam Mendeley. Ya, ya. Ini saya lanjutkan dulu. Jadi makanya saya tadi cerita wah ini kalau ini bisa sehari ini ya. Bisa sehari belajar Mendeley ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau waktunya habis tanya boleh, waktunya habis selesai besok lagi kita ulang lagi nggak apa-apa. Kalau cuma sekali nggak terampil nanti. Hitungnya Bapak Ibu. Kemudian ini tadi ceritanya kan dari data PDF dulu ya Bapak Ibu, bisa ya mencari data PDF. Kalau tidak bisa pakai Skihub, caranya seperti apa? Mungkin ada di pelajaran metodologi penelitian atau yang lainnya gitu ya. Kita download PDF dari artikel, kemudian kita masukkan di folder di komputer gitu ya. Kemudian kita buka Mendeley, kemudian registrasi Mendeley, download Mendeley, menginstal gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita masukkan semuanya di situ, gitu ya. Kemudian ini tadi file-file PDF-nya. Kemudian bentuknya seperti apa Mendeley seperti ini Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya sampaikan, nah seperti ini ya. Kemudian ini ada beberapa di London dan New York ya, banyak sekali baik peneliti maupun lulusan yang sudah menggunakan Mendeley, banyak sekali dari Harvard, dari Cambridge dan sebagainya ya, banyak sekali. Kemudian ini kita mulai. Tapi saya tadi sudah dapat bocoran dari Mbak Raisa, katanya Bu Raisa nih, Sekprodinya katanya mahasiswa sudah download Mendeley semua Bu gitu ya. Mungkin yang baru aja tadi ada yang jawab saya, Bu saya mau ikut, mau saya kasih itu mungkin belum download ya. Downloadnya bagaimana caranya? Ini bekerja dengan Mendeley apa saja. Yang pertama instalasi Mendeley, kemudian mengelola perpustakaan. Sekali lagi kita punya perpustakaan seperti tadi saya sampaikan. Kemudian mengelola file referensi, kemudian pemanfaatan Mendeley untuk sitasi dan mengelola referensi. Satu persatu akan kita bahas di sini. Yaitu yang pertama ada instalasi Mendeley. Caranya bagaimana ini? Ada registrasi akun Mendeley dengan www.mendeley.com. Bapak buka, klik gitu ya. Kemudian bisa melalui desktop ataupun melalui mobile ataupun HP ya. Kemudian menginstal melalui Mendeley desktop menggunakan laptop gitu ya. Kemudian mencari referensi pada Mendeley web dan sinkronisasi library pada Mendeley desktop. Kemudian memulai bekerja dengan Mendeley desktop gitu ya. Seperti tadi saya sampaikan, bagaimana caranya ya, kita mencari artikel sebanyak-banyaknya kan gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan PDF-nya lah. Ini seperti tadi yang saya tampilkan Bapak Ibu ya. Seperti ini hampir sama, kita klik satu otomatis ini akan keluar, kita akan mencari ini, diklik di sini juga akan keluar. Ini baru kita mengambil data dulu ya, belum sampai bagaimana Mendeley itu kita terapkan untuk daftar pustaka nanti. Sabar. Kemudian ini Bapak Ibu caranya tadi apa? www.mendeley.com, kemudian create a free account gitu ya. Free account, kemudian akan muncul ini registernya. Nah, mendaftar dulu. Emailnya berapa, kemudian nama, family nama atau mungkin first name, last name gitu ya. Kalau saya bilang Sudarwati karena nama saya cuma satu kata nih Bapak Ibu itu. Kemudian setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Welcome to Mendeley gitu ya. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Setelah kita mendaftar, kita akan menginstal Mendeley. Nah gitu. Bagaimana caranya? Ya seperti ini. Ya, yang pertama adalah di dalam itu ada Mendeley itu ada reference manager. Kita download gitu ya. Kemudian kita milih menu Mendeley desktop kan gitu ya. Kemudian kita unduh, kemudian kita ngikut aja. Oke gitu ya. Oke. Kemudian tampilan ada Mendeley seperti ini. Tampilannya. Gitu ya Bapak Ibu, kalau kita download bisa, kalau mahasiswa itu bisa semua saya kira. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian
Yang ke C bekerja dengan Mendeley desktop. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, Mendeley itu bentuknya seperti ini. Yang di atas ini ada menunya. Menunya apa saja seperti saat Bapak Ibu semua buka komputer ya, ada file, ada apa lagi ya? Ada ini ya, saya bukakan ya. Tadi sudah saya bukakan ya. Kemudian daftar library-nya di sini, ada bagai apa saja untuk menambahkan filenya gitu ya, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu ini Bapak Ibu, tapi ini menggunakan Mendeley yang punya saya ini sudah tidak ada. Ini zaman dulu. Mendeley zaman dulu itu masih menggunakan seperti ini, ada tahunnya, ada ini ya, tapi kalau sekarang sudah tidak ada. Jadi search-nya seperti ini Bapak Ibu, saya lihat ya. Tadi sudah saya sampaikan mungkin ya. Search-nya seperti apa? Seperti ini. Di sini ada search gitu ya. Search-nya boleh siapapun. Kita bisa mencari peneliti misalnya. Siapa tadi sudah latih sudah ya, sudah latih tadi sudah. Oh enggak ada. Oh ini di sini sebentar. Nah, nih. Nah, ini ada Bapak Ibu. Nah, ini kan ada ya. Ini karena jurnalnya Sinta ya, sehingga tidak lengkap ya. Ini perlu ditambahkan lagi sebenarnya ya. Kalau yang lengkap seperti apa? Misalnya kita lihat apa tadi. Recording in progress. Ardian. Ini punya teman saya, temannya Puis juga ya, punyanya Pak Elia Ardian tentang market sensing capability. Ya, ini juga saya ambil ini. Nah, ini tentang di jurnal ini langsung aja di sini ada tanpa saya melihat karena ini sudah fokus ya Bapak Ibu. Langsung ini semuanya lengkap. Nah, seperti ini ya misalnya gitu. Kalau kita mau lihat kan gitu. Search-nya di sini ada. Jadi tidak seperti tadi ya. Tuh, kemudian misalnya mencari apa lagi? Misalnya mencari apa lagi ya? Tadi title sudah. Apa lagi ya? Banyak sekali ya Bapak Ibu. Nah, itu caranya ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Tadi sampai mana ya? Ini ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ini. Bagaimana mengelola perpustakaan pada Mendeley desktop. Gitu ya. Tadi membuat folder, tadi sudah saya ceritakan. Kemudian menambah dokumen dengan cara add file, add folder. Kemudian ada watch folder sama entry manual. Tadi juga sudah saya lihatkan, nanti habis ini saya lihatkan. Kemudian mengedit informasi dokumen. Nah, ini cara mengelola. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Nih. Nah, seperti ini. Ini Bapak Ibu, menunya ini ya. Ada file, ada apa? Ada file, ada edit, ada view, ada tool, ada help kan gitu. Nah, ini untuk menambah file mana ini? File. Nah, ini akan kita tambahkan add file ya. Akan kita tambahkan add file di sini. Nah, apa yang kita tambahkan ini jurnalnya sudah masuk semua ini, jurnal saya ini. Soalnya nih, Yogen ini saya sampai apa Bapak Ibu? Yogen ini penelitiannya tentang daging babi organik ya di saya. Saya sampai hafal Bapak Ibu. Nih. Discovery nice market customer preference and willingness to pay organic pork. Ini tentang babi organik. Saya sampai hafal Bapak Ibu. Karena dulu kuliahnya tentang ini. Terlihat tidak? Terlihat tidak, Mbak, Mas? Tampilan saya terlihat? Terlihat, Bu. Ini artikel Yogen ini tentang apa namanya? Saya kan meneliti tentang preferensi konsumen ya. Bagaimana konsumen itu apa menyukai terhadap produk yang ditawarkan. Ini di daerah Jerman kalau nggak salah ya. Ini penelitian tentang apa namanya daging babi organik. Nah, secara dengan harga yang mahal ternyata juga laku kan gitu. Karena apa? Karena inovasi kan kita bicara tentang inovasi dan diferensiasi ya. Ini walaupun saya inovasi diferensinya ke batik kan gitu ya, tapi banyak sekali artikel-artikel yang saya ambil walaupun tidak di batik gitu ya. Jadi untuk menyamakan tentang inovasi. Nah, ini apa artikelnya tentang ini. Caranya mencari seperti ini Bapak Ibu. Karena ini sudah saya ambil otomatis langsung di sini ada ya. Kalau enggak biasanya
ini ya, ini add file gini ya. Kalau kita tambahkan ini, kita mencari apa, tentang apa gitu ya. Ini aja yang bahasa Indonesia juga ini artikelnya. Ini kalau mencari seperti ini. Kalau misalnya mau memasukkan manual juga bisa. Nih, pakai apa? Ini entry manual. Nah, kita tulis autornya siapa? Last name, first name ini sudah ada ya. Last name-nya misalnya siapa ya? Last name Mukaroma. Koma Siti gitu ya. Misalnya gitu. Kemudian nanti jurnalnya apa? Kita tulis jurnalnya. Mungkin jurnalnya apa? Ijibar. Nah, tahunnya berapa? 2006. Kemudian kita save. Nah, kalau kita menggunakan manual kan gitu. Save-nya di mana lah? Ini ada artikelnya, ada apa DOI-nya, filenya kita masukkan di sini, kita tambahkan filenya kan gitu ya. Kalau situs ini tentang keunikan produk ini. Nah, ini kita masukkan sehingga di sini tidak hanya namanya Siti Mukaromah saja, tetapi di situ sudah ada artikelnya miliknya Siti Mukaromah tadi kan gitu ya. Artikelnya tentang apa tadi? Tentang add filenya apa, ini ditambahkan filenya, penelitian yang tadi. Kenapa kok manual, Bu? Sekali lagi, karena tidak bereputasi biasanya ya. Artikel yang tidak bereputasi untuk memasukkan ke sini kita harus manual. Tapi kalau artikelnya sudah bereputasi bagus, cukup add file ini sudah masuk otomatis ditulis lengkap. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya tadi sampai mana ya? Ini ya. Nih Bapak Ibu. Daya tambah sudah bisa, kemudian mengedit lah. Kalau mengedit bagaimana Bu caranya? Sama seperti tadi. Bawahnya ada edit, klik, kemudian kita akan mengedit misalnya namanya salah tadi ya. Harusnya T-nya 1 kok T-nya 2 lah. Boleh kita ngedit di situ artikelnya siapa gitu ya misalnya. Edit file gini ya. Tadi ya, edit file bagaimana caranya ini. Nah, ini misalnya punyanya Yuzen ini ya. Tadi yang daging babi tadi ya. Oh, ini salah. Tahunnya salah, bisa kita edit di sini. Kita tulis sini. Kemudian di akhir menggunakan apa? Menggunakan save lagi kan gitu ya. Nah, seperti itu. Ini bisa kita edit gitu ya. Bapak Ibu pakai ini juga bisa. Ini edit file. Entry manual dan sebagainya ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan. Kemudian yang kedua A di sini membuat folder Bapak Ibu. Cara membuat folder bagaimana? Cara membuat folder seperti ini. Kita buka lagi ya. Cara membuat folder bagaimana? Ini di sini ada apa namanya? Ada di folder Bapak Ibu. Kita klik. Nah, otomatis di sini ada. Nih, membuat folder ya. Nih, create folder. Kita membuat folder apa? Mungkin tentang apa? Performance sudah ya. Apalagi ya. Kita buat tentang apa namanya? Preferensi konsumen. Konsumen preferensi atau store atmosfer. Nah, misalnya gini. Kita tentang store atmosfer. Kita buat folder seperti ini ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, nanti kita ketik aja seperti biasa kayak kita ngetik aja. Kemudian kalau sudah buat folder, kalau kita sudah punya artikel, tinggal kita drop aja dimasukkan di situ gitu ya Bapak Ibu. Misalnya ini, oh ini tadi tentang performance employer ya. Ini kita masukkan misalnya store atmosphere kita masukkan. Gimana ya? Ini innovation kita masukkan ke innovation di atas ini ya, kita drop di sini. Nah, itu bisa ini innovation ya, service innovation as customer. Nah, kita drop di sini. Nah, bisa. Itu ya Bapak Ibu ya, seperti Bapak Ibu semuanya memindahkan file di komputer itu ya. Jadi kita drop aja, kita masukkan ke situ. Kita pilih kan itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu apalagi tadi
Materinya ini kita membuat folder. Folder dibuat sebanyak-banyaknya untuk memilah-milah biar tidak jadi satu kan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu menambah dokumen. Tadi sudah menggunakan add file gitu ya, add file atau entry manual kita akan tulis satu persatu. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di sini ya. Ini saya segera aja biar Bapak Ibu ini ngopo kok masuk-masuk ke saya nggak tahu kalau apa namanya cara membuat bibliografi ataupun referensinya bagaimana biar masuk di daftar pustaka gitu ya. Kan mesti pengennya endingnya itu kan gitu ya. Nah selanjutnya folder tadi sudah, ini sudah. Kemudian apa? Mengedit informasi dokumen. Tadi juga sudah ya Bapak Ibu. Kita klik di sini, kita cari mana yang kita kemudian kita edit langsung saja. Ya Bapak Ibu. Kemudian mengelola file referensi. Nah, kalau bagaimana kita cara mengelola file referensi, di sini ada yang namanya pencarian pintar. Jadi bagaimana kita mencari dengan pintar file-file kita. Yaitu caranya bagaimana, itu seperti tadi Bapak Ibu. Kita nyari search dulu apa namanya, kita klik. Kemudian kalau kita akan menambahkan highlight ataupun kuning-kuning di situ ataupun tambah catatan bisa. Seperti biasa nanti kita cari, kemudian menggabungkan dokumen juga bisa, menandai dokumen yang sudah dibaca ataupun belum dibaca, menambahi file favorit. Ini tentang mengelola file referensi. Satu persatu akan kita bahas, tidak usah kita buka PPT-nya nanti kelamaan ya. Yaitu yang pertama adalah ini, kita akan melihat apa tadi? File favorit. Ada bintang di sini kita klik, ini file favorit. Menandai yang sudah dibaca dan tidak dibaca, ada hijau ini kita klik. Itu untuk menandai. Kemudian apalagi tadi ya? Kalau edit sudah bisa, folder sudah bisa, apa tadi Bapak Ibu? Kita buka-buka ya. Nah, apa tadi Bapak Ibu? Mencari, pintar mencari ya. Mencari kemudian kita highlight ya. Bagaimana caranya mencari pintar? Ini tadi saya katakan ini ya. Misalnya kita mencari tentang innovation. Banyak sekali tentang inovasi ya. Ini bahasa Indonesia juga ada nih. Peningkatan kinerja bisnis UMKM Batik Semarang. Menciptakan keunggulan bersaing. Ini kenapa saya ambil Bapak Ibu? Kenapa bahasa Indonesia saya ambil? Ini karena untuk mencari data sampelnya Bapak Ibu. Sampel UMKM Batik. Jadi saya tidak boleh hanya berdasarkan itu ya. Sampelnya kita ambil dari sini. Nah ini loh saya ambilnya sampel. Berdasarkan UMKM Dinas Semarang karena kita Jawa Tengah. Ini sampelnya kita ambil. Nah seperti ini saya ambil sehingga pakai jurnal internasional. Kita kalau mencari ini. Kemudian bagaimana kalau nguning-nguning highlight ya sini seperti ini untuk menandai. Ini highlight ada ya Bapak Ibu. Kita tandai. Nah kita tandai seperti itu ya. Nah ini kita tandai misalnya bisa kita tandai. Nah ini kita tandai. Saya Bapak Ibu. Nah, ini kita tandai bisa. Nah, jadi kenapa ini saya ambil? Kenapa bukatannya Scopus semua gitu ya? Karena kalau tidak Scopus nggak boleh disertasi. Iya, ya ini karena saya mau ambil ini. Saya sampai hafal. Apa artikel apa yang saya ambil, Bapak Ibu? Nah, jadi artikel saya itu saya disertasi saya itu untuk daftar pustaka ada 14 halaman. Satu halaman itu sekitar 15 sitasi. Baik itu artikel, bukunya sedikit ataupun ini saya ambil karena saya mengambil ini. Jadi Bapak Ibu saya ambil ini, jumlah orangnya ini kemudian berbeda lagi karena saya sebesar 500. Itu ya Bapak Ibu. Itu. Kemudian bisa ya ini mengenai bagaimana mengelola tadi mengelola file referensi. Selanjutnya diterangkan satu persatu Bapak Ibu di sini. Yang pertama bagaimana tadi mencari pintar tadi seperti yang saya terangkan tadi, search nyari apa di sini ditandai kuning-kuning, kita pengen klik bisa gitu ya. Kemudian yang kedua kita akan mengasih kuning-kuning tadi highlight tadi. Nah caranya jurnalnya kita buka klik 2 kali, jurnalnya terlihat kita tandai, kita bold, kemudian ada di menunya ada highlight, kita klik. Oke Bapak Ibu. Kemudian menggabungkan dokumen. Nah, menggabungkan dokumen ini di sini. Di sini tool itu ada yang namanya tempat saya nggak ada. Tempat saya nggak ada. Ini mungkin zaman dulu ya. Ini ada namanya apa? Tadi saya buka. Tempat saya nggak ada. Mana ya?
Nih, kalau ini install Mak, nih, sini nih, nggak ada tempat saya. Adanya uninstall, nanti ada di situ ya. Kalau kita mau menginstall pakai ini, and buat plugin ini ya, nanti pakai ini. Tapi ini tempat saya kan nggak bisa. Nah, gitu ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, sampai mana tadi ya? Saya itu mengelola referensi bisa, kemudian apalagi menggabungkan dokumen ya, itu salah satu mengelola referensi juga. Kemudian ini tinggal sedikit ya. Kemudian menandai. Nah, tadi sudah saya sampaikan bagaimana menandai yang belum dibaca dan sudah dibaca, ada apa warnanya hijau tadi kita klik gitu ya. Kemudian bagaimana menandai tanda bintang tadi file yang apa namanya file yang sering kita baca. Oh, maksudnya pasti soalnya yang tahu ada pendukung. Kemudian menandai file favorit tadi, klik tanda kuning tadi ya, Bapak Ibu. Kemudian memanfaatkan Mendeley untuk citasi, mengelola referensi. Yaitu yang pertama adalah instalasi tadi MS Word plugin tadi di atas tadi, tool tadi kita klik ya, karena tempat saya sudah diinstal sehingga tadi ada tulisan uninstall. Kemudian membuat citasi, menambah citasi file, style. Ini yang tadi saya sampaikan. Memilih citasi style misalnya apa dan IEEE. Tadi saya sampaikan. Apa itu apa Bu tadi ya? American Psychological Association. Ada edisi 7 dan ada edisi 6. Nanti saya lihatkan. Kemudian ada IEEE itu singkatan dari Institute of Electrical and Electronic Engineer. Itu Bapak Ibu. Kemudian ada juga Harvard. Bedanya apa nanti akan kita lihat. Kemudian membuat bibliografi daftar pustaka, gitu ya. Sekarang kita praktekkan ini yang biasanya ditunggu-tunggu. Bu tadi memasukkan file-file terus, sekarang bagaimana cara membuat daftar pustaka, gitu ya. Saya anu dulu, Word-nya ya, saya buka Word-nya, harus buka Word ya. Saya buka Word tentang apa ya? Yang gampang aja. Nih Bapak Ibu ya, saya buka webnya, perhatikan bagaimana cara kok bisa mudah Bu membuat Mendeley. Ini Bapak Ibu perhatikan. Nih, ini ya, Mendeley saya sudah saya download, akhirnya masuk ke reference. Ini reference ini kita klik. Apa ya? Kok nggak merah ya? Nah, ya, lah ini Bapak Ibu. Ada stylenya apa, kemudian juga ada style yang lainnya di sini apa ya sebenarnya. Nah, ada apa dan ada juga IEE tadi ya saya sampaikan. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ini kok Mendeley-nya nggak ada ya sebentar ya. Sebentar saya tutupnya dulu aja ya Mendeley saya ya Bapak Ibu. Sebentar. Saya tutupnya Mendeley saya di sini. Nah, sebentar. Mendeley-nya kok nggak ada ya? Sebentar. Biasanya ada di sini ya. Sebentar Bapak Ibu.
Saya ulangi lagi nggih Bapak Ibu, maaf ada sedikit apa namanya. Ya. Saya ulangi lagi, saya buka Mendeley gitu ya Bapak Ibu. Betnya ayo betnya ya, sebentar betnya. Ya Bapak Ibu. Ini betnya saya share di grup ya di sini ya. Betnya saya share di grup sini. Betnya mana tadi? Ini ya, ini betnya. Ini betnya ya Bapak Ibu. Kemudian kita akan mencari Mendeley di sini. Misalnya ini gini. Ini kursornya saya taruh sini Bapak Ibu ya. Kursornya misalnya kita mengatakan bahwasanya ini tentang apa? Peta potensi rencana strategis ini menurut siapa gitu ya misalnya. Nah, kita buka Mendeley di sini Bapak Ibu. Ya, cara yang buka gimana Bapak Ibu semuanya. Ada buka seperti ini, add folder. Harusnya tampil di sini ya Mendeley-nya ya. Enggak ada ya. Yang presentasinya mana? Pinjam sarungnya. Enggak ada ya Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Mendeley saya kok nggak keluar di sini ya. Harusnya Mendeley itu keluar di bibliografi sini ya. Nah, Iya, Bu. Mungkin perlu diinstal ulang. itu tadi gara-gara uninstall tadi loh Mbak. Oh, Ada tadi saya buka ada. Ini ada itu Mbak. Mbak ini. Coba sebentar. Tadi gara-gara buka uninstall saya oke tadi loh ya. Coba sebentar. Sebentar Mbak. Ini ya di sini ya. Harusnya ada di sini Mbak ini ya. Reference atau ini ya. Coba. Ya sebentar Mbak. Nah ini, sudah Bapak Ibu semuanya? Sudah terlihat belum? Sudah terlihat? Belum, Bu. Nah, Belum. Oke. Ini. Ini Mbak. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu. ya. Ini ya, kita misalnya, ini misalnya ini yang mengatakan adalah siapa gitu ya. Kita open Mendeley gitu ya, atau ini kita langsung aja, langsung citasi aja. Langsung ini insert citation kan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian go to Mendeley gitu ya Bapak Ibu. Go to Mendeley kita menurut apa tadi yang mengatakan itu, misalnya menurut Sider kan gitu. Kemudian kita oke. Bapak Ibu kelihatan nggak? Bu, enggak gerak, Bu. Ini malah hilang. Oh lah, kelihatan. Kelihatan. Sekarang kelihatan, tapi waktu Sudah. habis insert Nah, citation. sudah sini ya. Sini Mbak Fitri. Sini Mbak Fitri. Nih. Ini insert citation gitu ya. Go to Mendeley. Kita nyari menurut siapa ya? Menurut tadi Sider kan gitu ya. Kemudian kita Bentar. Go to Mendeley-nya itu buka Mendeley-nya. ya Ini sebentar Mbak. kursornya soalnya nggak bergerak tempat Ibu. Oh gitu. Yang lainnya gimana? Setelah insert citation kemudian kursornya macet. Tapi Ini kelihatan terlihat wordnya. Mbak Fitri. Ya, sekarang Mbak Fitri terlihat. terlihat. Insert citation terlihat. Terlihat, klik. Terus? Terlihat? Ya. Terlihat Mbak Fitri. Ya. Terlihat ya? Ada go to Mendeley di sini? Terlihat Mbak Fitri? Enggak. Yang lain terlihat enggak? Tidak, Bu. Ya. Oh lah, gitu memang
saya ngajar olah data juga gitu. Kalau di sini berubah olah datanya nih, saya tutup dulu ya. Nanti kita buka lagi. Kesulitannya gimana ini nih gitu. Duh, Loadingnya sama ya. mungkin ya Bu ya, yang nggak kerekam sama Kak ininya ya. Jadi kalau olah data itu Mbak Fitri, kalau kita klik gitu dia nggak ini loh. Misalnya sini aja. Gini gimana cara saya ya? Caranya gimana? Nampilkannya caranya. Sebentar. Ini misalnya kita cari tentang innovation, service innovation atau ini. Oke. Terlihat Mbak Fitri? Terlihat. Ini ada ini Alpay et al. Terlihat? Terlihat. Nah, terlihat ya. Ini kalau kita misalnya mengatakan bahwasanya penelitian unggul ini tadi menurut Alpay et al. Gitu ya. Kemudian setelah itu apa? Kita mau cari daftar pustakanya Alpay et al. Bagaimana? Pakai insert bibliografi ini. Klik. Nah, terlihat Mbak Fitri? Terlihat. Nah, ini daftar pustakanya di sini. Jadi daftar pustaka tinggal langsung klik bibliografi, ini terlihat semuanya Bapak Ibu. Nah, yang saya tanyakan tadi apa? Ini kalau menurut American apa? Apa itu nulisnya seperti kita saat kita ujian tesis maupun disertasi apa skripsi yang kita gunakan. Tapi bagaimana kalau menurut IEE? Kita lihat aja IEE. IEE, ini Mbak. Nah, ini menurut IEE. Kan gitu ya. Ini kita ubah IEE. Ini belum diubah ya, IEE ini. Nah, IEE seperti ini Mbak Fitri. Oh iya, berbeda ya. Ini ada nomornya ini sekarang digunakan untuk hibah Mbak Fitri. Jadi hibah sekarang pakai gini, nggak boleh pakai kayak kita dulu. Ini urut seperti ini. Kemudian namanya tidak last name first name, tapi lah apa namanya first name dulu. Jadi kalau Fitri Setia Marwati ya sini Fitri Setia Marwati gitu. Bukan Marwati FS gitu enggak. Nah, ini bedanya. Ini kalau pakai IEE, sekarang dipakai untuk hibah ini. Berarti Nah, yang kalau up to date yang IEE itu ya, Bu ya? Nah, enggak tahu nanti, Mbak. Tergantung nanti kebijakan ya kalau berarti Harvard, ya. Harvard kayak gini. Iya, Harvard kayak gini. Bedanya Harvard tetap pakai last name, first name, Alpay G et al. 2012 seperti tadi, tapi menulisnya tidak masuk. Iya. Tapi kalau pakai IE, pakai angka ini, Mbak Fitri. Iya. Tadi saya baru aja ini apa hibah itu aturannya seperti ini. Jadi kalau kita pakai apa ini biasanya kita apa itu seperti apa? Seperti apa ya? Jorok kedal. Ini yang di situ ini seperti kita pakai itu. Nah ini misalnya. Lagi misalnya kita mengatakan bahwasanya inovasi kok kecil-kecil ya hurufnya ya. Biar terlihat ya Bapak. Nih. Nah, inovasi apa nama? Inovasi produk adalah misalnya kualitas produk yang ada ini kok tulisannya enggak? Ya. Suaranya macet Bu. Oh, udah bisa. Ya. Nah, misalnya ini menurut siapa? Kita buka reference. Nah, kita buka citation kan gitu ya, citation. Go to Mendeley gitu ya. Go to Mendeley-nya siapa? Oh, itu menurut Julian. Pak ini bukan Julian ya. Menurut siapa? Menurut ini Jonas gitu ya. Oke. Aduh. Ketutup ya, Bu. Ya. Ya, ini menurut Jonas misalnya, ini menurut ini ya, menurut kita langsung aja ya. Di sini aja kita cari aja tentang apa. Nih. Nah, ini menurut ini. Oke. Kita tunggu lah ini. Ardian 2016 otomatis sudah ada di sini Bapak Ibu. Otomatis di sini. Dia akan menyesuaikan yang ada di bibliografi. Kita hapus ya, misalnya lagi. Ini tak hapus ya, menyesuaikan. Nah, ini
misalnya lagi di bawahnya ini kita mengatakan sekali kita bilang bibliografi langsung dia urut. Kita otomatis tidak usah mengurutkan, dia otomatis ini kita tulis di sini daftar pustaka. Harus saja. Misalnya nggak jelas. Ini misalnya di sini kita lihat lagi insert Mendeley ya. Kemudian sini kita lihat tadi apa? Market sensing sudah, preferensi konsumen. Konsumen preference. Misalnya. Kita oke. Nah, ini ya. Nah, ini otomatis. Nah, ini Ferrari, Get Ventura ini langsung otomatis. Daftar pustaka kita nulisnya di sini siapa ini et al. Nah, hanya Mendeley et al-nya itu tidak miring Bapak Ibu. Jadi harus kita iring ke sendiri gini. Nah, kalau kita nulis Mendeley, di sini kita klik mesti semuanya udah keluar. Nah, ini langsung otomatis. Jadi tidak perlu kita nulis ini titik koma, nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena di Mendeley ini sudah ada di sana tadi, otomatis. Market sensing capability, ini ya. Nah, ini Ardian. Nanti misalnya lagi, kita tulis siapa lagi? Otomatis di daftar pustaka ini sekali lagi hanya cukup kalau belum ada ya daftar pustaka, misalnya kita belum ada daftar pustakanya. Kita cukup bibliografi, klik, nah ini langsung keluar. Urut ABCD kita tidak perlu ngurut ke maju mundur, hanya kadang ini tidak sesuai, tidak rata kanan kiri, kemudian tidak ada spasi satu. Nah kita blok ini mesti sudah keluar semua. Ini kalau Mendeley Bapak Ibu. Lagi misalnya apa ya? Sudarati tadi ya, pakai yang Sudarati ya. Sudarati tadi saya meneliti tentang apa tuh? Ini Ecobis ini bahasa Indonesia. Oke. Masuk sini, Sudarati 2020 otomatis masuk sini. Performance Employer Ecobis. Nah, misalnya gini. Ini kayaknya dulu contoh ini kayaknya. Nah, masuk sini gitu Bapak Ibu. Ini cara membuat Ini kita belajar kilat tidak apa-apa nggih. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan atau sudah ada yang bertanya Mbak Fitri? Di chat Mbak Fitri. Di kolom chat belum ada. Yang mau bertanya bisa raise hand. Belum ada Ibu. Ya, kita lanjutkan. Yang bertanya bisa langsung ya Bapak Ibu. Yang bertanya monggo raise hand atau menulis di kolom chat. Monggo Budar dilanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sampai mana? Ini ya. Ada yang bertanya ya saya sebenarnya, tapi belum saya baca. Nih, kemudian pemanfaatan Mendeley tadi citation style, stylenya berbeda-beda. Ada Harvard, pakai angka, pakai konjorok ke sana, pakai apa yang biasanya kita gunakan, pakai menggunakan IEE kan gitu ya. Nah ini ya, kemudian caranya membuat daftar pustaka bibliografi ataupun daftar pustaka kita klik, kemudian akan keluar. Gitu ya Bapak Ibu. Ini bagaimana cara ini tadi loh, gara-gara saya tadi mencet ini jadi hilang tadi ini Bapak Ibu. Ini satu persatu diterangkan, ini rangkuman dari 4 itu apa saja diterangkan satu persatu ini, cara membuat MS Word plugin, kemudian ini membuat citasi, ya, go to Mendeley tadi saya ceritakan ya. Kalau mau membuat citasi bagaimana? Pakai seperti tadi bisa, pakai ini juga bisa ya. Tutbarnya ada reference, kita pilih, kemudian klik di situ ada Mendeley, go to Mendeley, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian judul referensinya apa, kemudian kita title itu yang kayak tanda tanda kutip itu Bapak Ibu. Itu ya. Kemudian seperti ini membuat citasinya di kolom-kolomnya sudah ada Bapak Ibu, menambahkan citasi file, style ya. Tadi stylenya kan di sini ada tadi apa saja. Oh, ada pilihan tadi ya, Harvard pakai angka dan sebagainya. Kemudian apalagi ini memilih citasi file tadi ya saya sampaikan sudah. Kemudian bibliografi klik langsung keluar namanya semuanya. Kemudian ini Bapak Ibu pencarian artikel. Bu, saya itu susah mencari artikel kok, berarti dari tadi bicara tentang artikel itu cara nyari artikel bagaimana, seperti yang bisa kita pelajari setiap hari, kita pakai Google Scholar ya Bapak Ibu. Google Scholar, kita cari artikel kita apa yang akan kita download tentang kinerja ya boleh gitu ya, tentang
pemahaman ya bisa, tentang orientasi pasar bisa, market sensing bisa, inovasi bisa gitu nggih. Nah, ini artikelnya kita ambil dari mana? Sebenarnya artikel itu yang kita ambil itu tidak boleh asal ya Bapak Ibu. Harus apa namanya artikel yang bereputasi kan gitu. Nah, jadi artikel yang bereputasi dari mana? Dari Scopus, dari Sinta gitu ya, Portal Garuda, Google Scholar kan gitu di UAJ gitu. Kemudian dari buku juga ada pakai Genlib itu ya, atau pakai Bokvinet juga bisa, pakai menggunakan Simplitapmas Ristek Dikti, go.id juga, jurnal juga pakai www.simago.com ya Bapak Ibu. Itu biasa nanti ambil dari mana pencarian jurnal Scopus pakai www.scopus.com sama dengan menggunakan Sinta ya Bapak Ibu, www.sintaristekdikti.com gitu ya. Kemudian memilih apa namanya apa, sumbernya dari mana kita cari, kemudian nama jurnalnya apa di situ sudah. Itu Bapak Ibu, mungkin ini sekilas ya. Cepat sekali kita kalau online karena seperti ini ya, mungkin kalau offline itu Bapak Ibu semuanya teman-teman buka laptop, kemudian satu persatu ayo download dulu Mendeley gitu ya. Setelah download Mendeley semuanya, registrasi dulu, kemudian diinstal, kemudian di-download masuk ke tadi referensi tadi. Setelah itu nanti bagaimana kita punya perpustakaan, kita cari, kita buka folder, kita ambil file-file yang bentuknya PDF semuanya kan gitu ya Bapak Ibu. Itu ada mungkin tambahan sedikit Mbak Fitri. Iya, tambahan sedikit ya Bapak Ibu. Ini kesulitan, ada yang bertanya mungkin Bu, saya itu nyari file itu, coba saya buka ya di sini ya. Nyari file itu bentuknya biasanya Google Scholar Bu. Itu mana ya? Oh nggak ada ya, saya sebentar. Oh ini. Saya itu bentuknya Google Scholar Ibu, kan gitu. Tetapi susah mencari PDF-nya kan gitu ya. Misalnya nih kita cari Google Scholar di sini. Ini aku loh, kalau dia nggak pasti baru Febri karena di Ini Google Scholar Bapak Ibu. Kita cari sini, biasanya saya menekankan apa? Cari variabelnya kan gitu ya. Variabelnya tentang apa? Oh, tentang kinerja pemasaran. Kinerja pemasaran. Nah, di sini nanti banyak kinerja pemasaran apa saja. Oh, ternyata kinerja pemasaran itu banyak yang mempengaruhi. Ada inovasi, ada kreativitas strategi, ada orientasi pasar kan gitu ya. Nanti bisa kita ambil sebagai variabel X-nya. Tapi ada, terutama kalau jurnal artikel yang apa namanya bereputasi itu susah dicari PDF-nya. Kalau ini biasanya gini, kita klik PDF bisa keluar PDF-nya. Tapi ada yang tidak bisa. Misalnya kita ambil ya, performance ini. Kinerja pegawai. Nah ini. Coba, ini kita buka PDF-nya bisa nggak ya? Gitu ya. Kadang tidak bisa, Bapak. Nah, kalau tidak bisa, bagaimana caranya? Oh, ini bisa. Bisa nggak? Oh, ini bisa. Ada yang tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kalau tidak bisa, bagaimana caranya? Kita cari URL-nya, Bapak Ibu. Ini mungkin ini sebentar. Cari URL-nya. Dari jurnal itu ada URL-nya. Kita cari URL-nya, kemudian kita copy paste, kemudian kita apa namanya? Ini. Nah, ini Bapak Ibu. Contohnya ini. Ya. Contohnya ini. Jurnal ini tidak bisa kita buka PDF-nya. Kadang kan kalau kita mau, lah ini cuma abstraknya saja. Kemudian bagaimana caranya mencari Bu untuk PDF-nya ini? HTTP-nya ini kita copy Bapak Ibu. HTTP-nya ini kita copy ya. Copy ya. Kemudian kita buka baru di sini. Ini kalau nggak tak tutup, Bapak Ibu nggak tahu nih. Tak tutup ya. Saya tutup dulu. Karena kita sistemnya apa namanya? Mana tadi ya? Ini kita buka yang namanya Skihub. Terlihat ya? Terlihat Mbak Fitri? Lihat Bu. Lihat ya, Skihub. Bacanya bagaimana? Seperti ini. Skihub
TW. Berubah-ubah nih Bapak Ibu. Dulu NG, sekarang TW. Tadi sudah copy paste apa URL-nya ya. Kemudian ini segi huruf TW. Terlihat Bapak Ibu? Ya. Tapi kok salah ya? Sebentar Pak. Segi huruf aja coba. Salah tapi. Segi huruf. Nah ini Bapak Ibu ya. Sekeyup ini akan kita buka yang ada gambar burungnya ini Bapak Ibu. Biasanya saya tandanya kalau ada yang gambar tulisannya kayak Hono Coroko, tapi kok ini nggak ada ya? Tulisan Rusia itu ya Ibu ya. Nah ini Mbak Fitri terlihat Mbak Fitri? Iya, terlihat. Nah ini tadi HTTP kita buka di sini, kita copy paste di sini. Nah ini kita enter. Atau sini ada tulisan. Nah, kan terlihat PDF-nya secara keseluruhan, Bapak Ibu. Sabar, terlihat Mbak Fitri? Terlihat, Bu. Nah, terlihat. Ini yang akan terlihat. Kalau jurnal bagus, tidak akan terlihat PDF-nya secara keseluruhan kalau tidak pakai SkiHub. Jadi dulu Bapak Ibu, saya, teman-teman semua, saya disertasi di atas rintik-rintik. Google Scholar, kemudian SkiHub, kemudian Google Translate itu banyak sekali. Karena saya orang Jawa Tulen sehingga tidak bisa bahasa Inggris. Gitu ya, bahasa Inggrisnya kurang pintar. Kalau mau bahasa Inggris bagaimana? Ya udah ini kita copy paste gitu ya. Nah, kita copy gini, kita buka artinya apa tuh ini kan gitu ya. Nah, copy kemudian kita buka Google Scholar. Nah, sehingga dulu saya tuh belajar sampai artikel di sini rintik, makanya laptop saya mati terus rusak. Ya, karena apa bukanya banyak sekali, kalau mau nutup satu nanggung, nanti nggak besok pagi nggak buka lagi gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, kemudian di download kita. Nah tadi bagaimana kalau kita mau masuk, kita download sini, kemudian kita simpan di folder laptop gitu ya Bapak Ibu. Nah ini tertulis apa nama penelitinya, Braifeld ini 1955. Nah, penelitiannya di sini lihat. Nah, kita lihat di mana, mau kita masukkan di mana gitu ya. Oh, di apa tentang Mendeley misalnya. Nah, nanti kita masukkan di sana. Itu teman-teman semua mahasiswa, saya kalau disuruh cerita Mendeley ini sehari bisa ini. Terutama kalau offline. Pak Fitri. Iya. Ada pertanyaan Bu di kolom chat. Monggo. Oh iya, di kolom chat. Iya, Bu. Dari Mahar Aji. Ya. Bagaimana kalau mengutip ayat Al-Quran, Bu? Itu kayak Al-Quran. Iya. Sama saja ya Mbak Fitri. Ya. Dari Mas siapa tadi Mbak Fitri? Mahar Aji. Mas Mahar. Ya. Mas Mahar. Ya. Mas Mahar, sama saja Mas Mahar. Kalau memang ayat Al-Quran itu ada di artikel, gitu ya, ada di jurnal, bisa juga, gitu ya. Jadi bisa juga kita cari PDF-nya dulu, kita masukkan di dalam folder kita yang ada di komputer, gitu ya. Kemudian kita ambil menggunakan tadi menggunakan add file tadi ya, kemudian masuk ke situ. Jadi gini Bapak Ibu, memang penelitian itu ada yang namanya plagiasi ataupun turnitin ataupun similarity namanya. Jadi kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Nah itu kalau mau publish, membuat artikel harus similarity-nya kalau ekonomi di bawah 20%. Nanti aturannya kalau dihukum berbeda. Kalau dihukum 40%. Kenapa seperti itu? Karena dihukum banyak sekali kita mengambil dari ayat-ayat ataupun undang-undang pasal-pasal ya istilahnya. Pasal-pasal dari undang-undang atau ketetapan yang ada kan gitu. Kenapa seperti itu? Karena tidak boleh mengurangi kata-katanya. Jadi harus persis kan gitu. Begitu juga dengan ayat Al-Quran kan gitu ya. Nah, jadi gitu Mas Maharaji, sama saja caranya kita mengutip dari mana saja boleh kan gitu ya. Itu biasanya kalau mahasiswa S1 biasanya kalau mengutip dari buku, saya mintanya lebih
anu lagi di apa namanya menggunakan parafrase yang berbeda agar tidak kena similarity gitu ya. Tetapi kalau berdasarkan Al-Qur'an ataupun undang-undang ya harus sama persis, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Itu Mas Mahar. Mana ini Mas Maharaji? Mas Maharaji. Mas Mahar Lembur, sudah Mas oke Maharaji. jawabannya Mas Mahar? Mana Mas Mahar? Jangan-jangan ditinggal sholat Isya ini, Bu. Lah jam 9 sholat Isya. Ini anu Mas Mahar, ini anu Mbak. Ini Apa? lembur ini Mbak. Karena besok mau podcast itu loh. Oh iya, betul. Budar juga mau podcast Lagi. ya? Iya toh, belum latihan ini Mbak Fitri. Mbak Raisa. Mbak Raisa Monggo mana? yang Mbak Raisa lain. mungkin ada. Atau ini Bu, saya mewakili dari kacamata mahasiswa mungkin ya Bu ya. Saya bertanya. Jadi kalau kita mahasiswa ini semua sudah download Mendeley atau belum ya? Mudeng apa mubeng? Saya tanya Sekno ini. Mudeng apa mubeng ini mahasiswa yang mengikuti? Ini mubeng Mbak. Mubeng ini kayaknya Mbak. Kalau nggak ada Kenapa gini? pertanyaan Kenapa biasanya mubeng? Karena mubeng. yang ditanyakan juga bingung. Yang mau ditanyakan bingung. Nah, ya. Jadi karena masih baru ya, Bu. Jadi istilah-istilahnya Iya. Ini ada pertanyaan ini, Bu. Ada pertanyaan dari Mbak Hulasoh. Kalau sumbernya dari website, bagaimana caranya, Bu? Gitu. Daftar pustakanya itu berarti bukan artikel, Bu. Ya, Mbak Hulasoh, berarti bukan artikel, tapi mungkin apa ya? Dari www gitu. Nah, maksudnya Dari berita mungkin. Ya, dari berita. Nggih. Kalau artikelnya dalam bentuk berita, kita menulisnya pakai N tadi, manual tadi Mbak Fitri. Oh, Kan gini, saya, oh ya sebentar Mbak. Ini, saya lupa, sebentar. Saya ini ya, sebentar. Ini ya. Misalnya kita mau memasukkan manual Mbak. Tadi Mbak Ulaso tadi bagus ya pertanyaannya ya. Bentar, saya masukkan secara manual ini ya. Add an entry manual. Nungguin di sini ya. Nah, di sini ada pilihannya Mbak Ulaso. Perhatikan. Di sini ada pilihannya. Ini dari jurnal, artikel, dari buku, atau dari komputer program, dari banyak sekali ini pilihannya Mbak. Kan gitu. Kita pilih dari report, laporan, atau dari majalah. Nah gitu ya. Nah ini dari sini misalnya. Nah ini kita bisa masukkan year, autornya, halamannya berapa, abstrak gitu ya. Jadi dari manapun asal nanti kita masukkan karena tidak PDF ya, tidak terpublish menggunakan jurnal bereputasi, sehingga kita menggunakan manual entry. Kita masuknya secara manual. Kemudian caranya bagaimana ya, ini kita pilih. Apa di majalah, atau di paten, atau di televisi broadcast, atau tesis, kan gitu ya. Atau paper ya, paper, makalah. Nah, seperti ini. Masuknya lewat sini ya, Mbak. Atau book, kalau book atau case itu kasus ya. Nah, dan sebagainya. Itu Mbak Fitri, tadi lupa belum saya terangkan. Mbak Ulaso, gimana? Nggih, Bu. Nggih, udah jelas. Bisa ya? Ya, jelas. Nggih, Bu. Terima kasih, Bu. Besok kalau nggak jelas ketemu offline di kampus, Mbak Fitri, kalau sudah offline. ya, betul. Ya, ketemu di kampus bareng-bareng. Biar praktek langsung ya, Bu Ya, ya. biar praktek langsung. Oke. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Nggak usah malu, ini sama Bu dosennya sendiri. Halo, Mbak Sama Fitri. Budar. Nggak tahu yang ditanyakan. Gini Bu, kalau berarti ya Bu, ini saya mewakili mahasiswa, melihat dari kacamata mahasiswa. Berarti yang harus kita lakukan pertama itu memang kita harus download artikel-artikel dulu ya Ibu ya. Download artikel, nginstal Mendeley ya kan ya Bu ya, di mana, di laptop gitu nggih. Setelah itu nanti artikel kita download, kita organize ya, kita organisasi ya. Seperti tadi yang diterangkan Bu Darwati, dibuat folder, kemudian dan sebagainya tadi ya Bu ya, diberi catatan-catatan itu. Bu,
Bu, lah sekarang kalau Mendeley untuk install itu berbayar tidak, Bu? Tidak, Mbak, gratis. Makanya Gratis, nggih. ya, Mendeley itu salah satu keunggulannya adalah mudah kita dapatkan dan Nggih. waktunya panjang. Nggih, Waktunya nggih, bisa nggih. lama, bisa kita pakai gitu ya, Mendeley ya. Tapi kalau EndNote itu berbayar, bahkan ada yang berjangka waktu kan gitu ya. Nah itu Mbak, salah satu kelebihan Mendeley itu tidak berbayar itu tadi. Berarti gini Bu, kalau misal buat skripsi nih, kan Ya. tadi insert citation dulu kan ya, kalau misal Ya. itu kutipan dari siapa gitu. Nah, setelah nanti sampai bab 5, kemudian mau daftar pustaka, itu nanti langsung diklik aja yang tadi, yang apa itu tadi langsung keluar semua gitu ya Bu. Jadi tidak perlu Mbak Fitri. nggak perlu Mbak satu kali insert citation, kemudian di apa tadi yang atas tadi bibliografi atau apa itu, tapi misal itu tidak usah dulu bibliografinya tadi loh Bu, yang di atas tadi saya lupa namanya apa. Jadi insert citation, baru nanti setelah selesai baru dibuat daftar pustaka, langsung klik bibliografi itu langsung tertulis semua di situ gitu nggih Bu. Mbak Fitri, itu sekali kita insert citation sekali saja langsung kita nulis keluar terus kok. Oh, langsung keluar terus sendiri nggih? Iya, keluar terus. Kita sekali aja insert citation-nya sekali. Sekali aja nanti kalau misalnya kita nulisnya 2 kali. Menurut Fitri Setia tahun 2016 lagi, menurut Fitri Setia tahun 2020 16 lagi gitu ya. 2 kali kita ngambilnya ya satu tertulis di situ. Di situ tertulis satu. Dan inputnya bisa manual nggih, nyun sewu. Apa Mbak Raisa? Inputnya itu nggak harus download jurnal, nggak apa-apa, bisa manual, diketik sendiri gitu. Bisa. Oh ya, jadi bisa download jurnalnya ataupun tidak nggih. Ya, tadi yang pertanyaan Mbak Lasa tadi ya Mbak Fitri. Kalau Mbak Lasa tadi kan kalau ambil dari tadi pakai manual. Jadi ini Mbak Fitri, tak ulangi lagi ya Mbak Fitri. Ini Mbak Fitri. Ya. Ada ini pertanyaan juga di kolom chat. Oke, ini Mbak Fitri. Ini misalnya kita klik ya, misalnya kita belum klik. Ini misalnya ini kan kita insert bibliografi gini ya, klik langsung keluar semua kan? Keluar semua toh. Misalnya ini kita hapus ya di situ terhapus. Loh, terhapus di situ. Berarti ini misalnya kita hapus. Ya, sebentar. Oh, kan nggak ada tuh ya Ferrari-nya. Tapi biasanya nulisnya cuma sekali. Sekali nulisnya di pustaka itu saya nggak pernah nulis lagi. Jadi di daftar pustaka sudah ada, itu sudah tidak mungkin saya nulis lagi. Nanti otomatis tambah sendiri. Kalau double misalnya di sini menurut nulisnya Elpai et al. Ini 2 kali saya nulisnya itu tidak akan bertambah di sini juga. Iya. Dan itu pasti sudah sesuai abjad ya Bu ya? Sudah sesuai abjad. Hanya tadi tergantung kita menggunakan apa American ini atau ini. Tadi kalau menggunakan ini modelnya seperti ini. Kalau menggunakan Harvard seperti ini. Nah, berarti angkanya mepet semua ke sana gitu. Tetapi mesti di sini nggak rapi Mbak. Mesti di sini ini mesti tidak rapi seperti ini, sehingga biasanya kita rapikan sendiri pakai inilah. Pakai yang itu. Ini kemudian paragrafnya juga kita rapikan biar pakai auto ini ya berapa gitu misalnya. Nah, gini kan otomatis kan tambah ke bawah gitu. Kita rapikan sendiri. Itu Mbak. Ada yang bertanya Mbak Fitri? Iya, ada yang bertanya Ibu sebentar. Bu, kalau sumbernya buku ini dari Hanif, Bu. Bu, kalau sumbernya buku dan buku itu ambilnya dari web, bagaimana caranya agar di Word itu ada nama, tahun, dan halaman? Kalau tadi kan mungkin jurnal ya, Bu ya. Jadi nggak ada halaman. Nah, pertanyaannya kalau itu buku, untuk menampilkan supaya ada halamannya, begitu Ibu. E-book berarti nggih? E-book. Nah, Mbak, gini loh Mbak, kayak biasanya kan kita kalau daftar pustaka dari buku kita ada halamannya. Iya. Misalnya gini, Raisa 2021 titik koma 15 itu loh Mbak Fitri. Iya.
Nah, kalau tes skripsi kan mesti ada seperti itu lah. Mahasiswa itu tanyanya seperti itu. Jadi sebenarnya e-book itu ada, Mbak. E-book itu ada. Nah, nanti saat mengentry aja yang kita perbarui. Misalnya ini tadi ya. Saat mengentry ini ya, kita buka lagi ya. Saat kita memasukkan ini. Nah, ini ya. Nah, ini kan masukkan ya. Add file ini kita masukkan akan secara apa namanya? Entry manual kan gitu. Atau mungkin yang sudah ada lah. Yang sudah ada memang Bonita Farah ini ya. Nah, ini kan bisa kita di situ ada halamannya. Nah, ini kan ada halamannya. Page ini ya, Bu? Halaman berapa sampai berapa? Gimana, Mbak? Enggak, iya. Oh, lanjut, Bu. Itu, Mbak. Ya. Ada halamannya ini. Nah, ini kita tulis saja halamannya. Ini page. Ini ya. Ya. Karena buku, kita ambil semua ya pakai buku gitu. Gitu. Jadi kita entry manual saja, Mbak. Saya sarankan entry manual ini, kita entry manual misalnya bukunya apa. Ini kan ada pilihannya ya. Tadi jurnal, artikel, ini kita pakai buku. Book session ini. Kemudian di sini autornya siapa, bukunya berapa, halamannya berapa. Oh ya, itu gitu ada ya. halamannya ya, Bu ya. Halamannya gitu. Tapi kadang ini, Mbak, memang Mendeley itu halamannya tidak terlihat. Kalau EndNote bisa. Kalau EndNote bisa. Kekurangannya Mendeley itu. Halamannya nggak ada. Ini sebentar. Saya contohkan gitu, Bapak Ibu semuanya. Nah, tadi yang tanya siapa Mbak Fitri tadi, Mbak Fitri? Apa? Yang tanya siapa? Oh, Hanif. Mas Hanif ya. Ini ya bagus-bagus ya pertanyaannya. Berarti apa namanya jelas mengikuti ya. Bu, berarti mengikuti. Ya. Ya. Ini misalnya ini Mbak. Ini disertasi saya. Disertasi saya ya. Ini yang ada sumbernya ya. Ini dari depan ini. Bentar. Nah ini ya. Nah ini kan ini. Solo view and all. Nah ini nggak ada halamannya Mbak Fitri. Memang ini nggak ada halamannya. Kalau anu Mendeley nggak ada. Ini diklik ini mesti jadi satu gini. Nah daftar pustakanya memang sekali lagi apa saya perbaiki sendiri ya teman-teman semuanya. Ini daftar ini lampirannya. Ini daftar pustakanya banyak ini saja. Loh ini. Ini otomatis ini belakangnya ya klik satu mesti ngeklik semua. Nah ini klik satu ngeklik semua. Pinggirannya nggak sama gini. Ini setiap akan mencetak tak perbaiki lagi. Akan mencetak mesti saya buat ini. Nah ini. Nah gitu ya. Ini pakai apa? Karena dulu tidak ada belum sekarang ada aturannya pakai EEE gitu belum ada ya, tapi sekarang itu sudah ada aturannya Bapak Ibu semua. Nah ini artikel saya otomatis ini ABC-nya itu langsung apa namanya? Ini dari artikel semua dan tidak ada halamannya semua. Tidak ada halaman. Tapi karena memang ambilnya artikel semua, tidak ada yang dari buku ya, jarang sekali saya ambil dari buku. Ini tidak ada halamannya semua. Saya nggak pernah nulis halaman. Hanya aja 3 halaman ini dari mulai Abdullah sampai ini contohnya Mbak Fitri. Itu ya. Kalau Mendeley memang sistem apa halamannya belum bagus ya, tidak seperti EndNote. Ya, mungkin karena harganya murah Mbak Fitri. Ada lagi? Bu, itu kalau misal kita udah install, kita udah organize ya, terus nanti hilang, maksudnya ke-delete misal si aplikasinya itu nanti hilang semua ya Bu? Harus ngulangi lagi? Enggak Mbak. Enggak? Ada passwordnya. Enggak, ada passwordnya. Saya pernah gitu Mbak. Saya pernah hilang gitu. Saya pernah enggak ada, itu saya panik terus apa kasih tahu Mbak Atika itu loh Mbak Fitri. Iya. Mbak Atika itu nggak mungkin hilang Bu, itu sudah ada di sistem anu Ibu itu nggak mungkin hilang. Terus password lupa gitu loh, terus passwordnya ditulis lupa terus kirimnya terus bisa lagi. Saya sempat panik Mbak Fitri, hilang itu saya sempat panik saat-saat ya karena mungkin salah ngeklik ya kayak tadi gara-gara apaan plugin tadi ya sehingga terus tidak ada tampilannya. Jadi tidak mungkin hilang. Itu karena di sistem. Ya kayak saya kita et al itu loh Mbak Fitri. Iya. Et al itu sudah sistem ya sehingga tidak bisa bahkan gini Bapak Ibu. Saya juga tidak tahu ya. Kadang kan kalau di dalam penelitian itu
di tengah itu kadang ada yang ditulis nama lengkap, tapi ada juga yang tidak ditulis nama. Saya juga nggak tahu sistemnya Mendeley seperti apa ya. Ini ya contoh ya dari depan aja yang pakai sumber-sumber yang banyak pakai sumber. Nih, ini misalnya diketahui pasti ya ini sesuai dengan penelitiannya, ini sesuai penelitian ya. Misalnya seperti ini. Ada yang namanya lengkap di situ tertulis semua Bapak Ibu. Sebentar, ini rumusan masalah ya. Ini kontribusi. Ini sudah mulai Bu Tessa. Sebentar. Ada namanya itu ditulis lengkap Bapak Ibu. Ini gap riset saya yang mengatakan berpengaruh tidak dan sebagainya. Mana ya? Di depan. Ada yang namanya ditulis lengkap Mbak Fidis. Sebentar. Itu saya juga download gitu aja, saya buka kok namanya lengkap nih. Saya kemarin baca lah ini, misalnya gini lah, ini lengkap. Liano Molin Pengerans NB 2018. Tidak Liano et al. Tidak. Ini saya juga langsung ambil dari situ, menurut Liano gitu aja, saya nggak pikir siapa-siapa gitu ya. Itu kok nulisnya lengkap ya, saya nggak tahu. Malah Mendeley sistemnya kayak gini ya. Ini juga sudah otomatis, saya tidak ngasih titik, koma, ini juga. Aden ball ini juga. Nah, ini ya. Ini dua peneliti. Nih. Nah, ini. Liano Molin mengenai dua peneliti. Sependapat dengan Liano Molin yang mengenai perannya ini terhadap preferensi. Menurut Giano ini juga lah. Jadi Bapak Ibu apa namanya? Peneliti apa namanya? Namanya menulis karya ilmiah. Itu kita tidak boleh menulis tanpa dasar. Jadi kalau kita bicara apapun itu harus ada dasarnya. Bahkan saya tadi tanya, kenapa saya tadi cerita saya dapat artikel bahasa Indonesia, kan gitu ya. Karena mau saya ambil apa? Penelitian itu mengambil tentang apa sampel dari UMKM. Awalnya ambilnya UMKM itu dari dinas UKM di Manahan itu loh, dinas koperasi dan UMKM. Tidak boleh. Harus dari penelitian sebelumnya siapa? Saya nyari. Tadi makanya ini kok ada bahasa Indonesia itu karena saya ambilnya bahasa apa dari artikel itu. Di situ juga saya sebutkan. Menurut ini mengatakan bahwasannya UMKM ini gitu. Saya sebutkan seperti itu. Tidak boleh itu berdasarkan apa namanya badan statistik. Ini semuanya ini. Yuyen tadi yang saya katakan tentang apa produk babi tadi ya. Mengatakan hubungan kemampuan inovasi produk terhadap kekuatan preferensi konsumen. Memperkuat penelitian dari ini. Nah, penelitian Yuyen tentang konsumsi babi organik tadi di provinsi Chiang Mai, Thailand Utara. Nah, harus seperti ini Bapak Ibu. Kalau baca artikel ini, padahal artikel bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi bacanya juga harus lengkap seperti ini. Diambil secara acak dari 3 supermarket yang dipilih di berbagai kota berbeda. Untuk menganalisis dan mengolah data ini. Jadi kita cerita dari artikel yang kita ambil. Nah, ini menurut Yuyen tadi, makanya saya sampai hafal ya. Ya, berarti ini masukan buat mahasiswa Bu, jangan hanya sekedar menurut ini harga adalah, bukan hanya seperti itu ya Bu ya. Iya Mbak Fitri. Iya. Monggo Bu dilanjut. Kalau bisa offline lebih senang Mbak Fitri. Ada lagi yang ditanyakan Mbak Fitri? Pak Sarsono ada ini Pak Sarsono. Mana? Pak Sarsono. Raise hand atau lewat chat? Oh, ini ada Ibu Mano. Oke. Tadi sudah. Mungkin saya boleh ini Bu menambahkan sedikit boleh Bu ya, supaya untuk memudahkan mahasiswa gitu. Mbak Mas, tadi kan sudah diterangkan sama Bu Dar bahwa pertama itu harus mendownload artikel. Kemudian nanti ketika skripsi sudah jadi, syaratnya pendadaran itu kan harus ada artikel dan loa. Dan di kita itu kan sekarang harus Sinta. Betul ya Bu Daria, tapi kita Sintanya tidak membatasi Sinta 1 sampai 6 itu tidak kita batasi, harus Sinta 4, harus Sinta 3, tidak. Tapi
yang penting Sinta. Nah, kadang mahasiswa itu sering bertanya, Bu, jurnal ini Sinta enggak? Jurnal ini Sinta enggak? Seperti itu, Ibu. Nah, ini maka saya minta waktunya sebentar, Budar. Saya share screen ya, cara melihat suatu suatu artikel itu Sinta atau bukan. Sebentar. Atau mungkin mahasiswa sebenarnya sudah tahu, ada yang sudah tahu, monggo. Sebentar, saya buka Google-nya kok nggak bisa ya, Bu? Mungkin Budar aja, Bu. Untuk Mana, Sinta, Mbak? Bu, khusus Sinta ini Oh kok ya, sebentar. Ini tempat Mbak, saya nggak ini bisa. saya buka. Dari ini aja, Bu, dari Google, dari Google ditulis Ristek Dikti Sinta, Bu, supaya mahasiswa benar-benar Oke. dari awal. Oke. Ya Mbak Fitri, ini saya mau cari ya. Saya tutup dulu sebentar. Oke. Ini ya, saya buka ya mengenai Sinta. Nih. Saya buka Cara dia. melihat, mengecek, misal kalian dapat info jurnal. Mas Hanif ini mungkin sudah tahu, tapi untuk menutup yang belum tahu, ini biar diterangkan lagi sama Budar. Mungkin kalian dapat jurnal. Kalian bertanya, ini Sinta enggak gitu nggih. Tulis di Google Sinta Ristek Brin. Nah, di situ ada Sinta Science and Technology Index nggih. Langsung aja. Nah. Ini Mbak. Keluar seperti ini. ini. Ya. Ini ada Sinta 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Kemudian kita untuk mencari bagaimana ini Sinta 1 kan gitu. Sinta 1 itu sekali lagi syaratnya Mendele mutlak ini, tidak boleh diganggu gugat ini ya. Nah, ini Sinta 1 apa saja kok lama, Mbak? Atau ini Sinta 1 ini Mbak Fitri. Kalau kita mau mencari Sinta 1 yang ekonomi itu sepertinya adanya yang di UGM Mbak Fitri. Iya, betul. Di UGM. Ini Sinta 1. Nah, kemudian nanti nih Sinta 1 ya, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Bank Indonesia. Kalau kita mencari jangan yang mulu-mulu lah. Kita cari aja Sinta 4 gitu ya. Misalnya kita akan mencari Sinta 4 itu tentang apa ya? Jurnal penelitian Sinta ya, kita klik Sinta 4. Kemudian kita cari yang jurnal ekonomi gitu ya, ekonomi dan bisnis gitu ya. Nah ini, jurnal bisnis dan ekonomi Stikubang ini kita buka ya. Nanti kita akan mengirimkan ke sana lah. Yang kita lihat apa? Klik ini Bapak Ibu. Nah, setelah klik ini kita akan lihat di sini. Ya, di sini akan terlihat ini jurnalnya bentuknya seperti ini. Kemudian Kemudian nanti akan kita lihat jurnal tersebut kan gitu ya. Misalnya gini. Saya bingung ya ini ya. Kita tutup aja ya. Saya tutup ya. Nih. Publication-nya berapa kali itu sudah ada ya Bapak Ibu. Kemudian ini saya biasa ngajar mahasiswa S2 sehingga sering mengatakan Bapak Ibu ya teman-teman semuanya. Jadi ini misalnya ini Sinta tadi berapa? Sinta 4 ya Mbak Fitri. Sinta 4. Publikasinya ini. Kemudian kita akan melihat jurnal tersebut berapa bayarnya. Kemudian kita akan lihat template-nya seperti apa kalau saya akan melihat jurnal itu kan gitu ya. Nah, kita akan lihat di sini. Nih, kita akan lihat di sini. Website-nya. Nah, kita akan melihat ini website-nya. Kita akan melihat apa? Oh, kita akan melihat tentang template-nya. Template-nya ada enggak ya? Kebijakan akses terbuka, jurnalnya, ini template-nya. Jadi template-nya itu, ini template-nya. Template setiap jurnal berbeda-beda teman-teman semuanya. Nah ini template-nya. Nih, judul ditulis dalam uppercase book antik 14. Apa ini artinya Mbak? Nama penulis 1, penulis 2, penulis 3 institusi. Ini judul bersatu keyword-nya atau kata kuncinya ada 6 keyword. Tidak boleh banyak-banyak. Jadi kalau misalnya ada 4 variabel, jangan ditulis semuanya. 5 variabel, ya, kalau variabel 5
ada satu variabel 2 kata misalnya kinerja pegawai, disiplin kerja, jangan ditulis semuanya gitu ya, karena keywordnya hanya 1 sampai 4. Ada aturannya, aturan jurnal berbeda-beda gitu ya. Ini template-nya. Nanti kalau kita lihat bayar berapa Bu ya, di situ kita lihat nanti ada bayarnya. Nah ini korespondensinya ini ada enggak ada ya, korespondensi autor, email. Ini ditebalkan huruf besar. Nah ini ada dan sebagainya. Ini template-nya. Kalau kita mau ke apa namanya, terlihat Mbak Fitri? Mbak Fitri? Terlihat Bu, terlihat. Oke, ini di jurnal JBE tadi ya, JBE Unisbank yang punya. Nah, misalnya seperti itu. Kita download dulu, kita ini dulu, kemudian kita ini apa namanya, kita lihatkan. Nah, tapi di sini kita lihat dulu lagi. Tadi jurnalnya itu bayar berapa kan gitu ya. Biasanya mahasiswa akan tanya, jurnalnya bayar berapa Bu? Gimana nih? Ini ya. Lihat ya Mbak Fitri? Ya, terlihat. Nah, misalnya sistem publikasi kita lihat ini sistem publikasinya. Fee-nya ada nggak ya? Etika, plagiasi, kebijakan terbuka Mendeley. Ini ada yang ditulis, ada yang nggak ditulis Bu. Ada Mbak. Iya. Pembayarannya ada Mbak. Pengajuan petunjuk penulisan, pernyataan publikasi, biaya. Nih biayanya disuruh bayar ke Rp200.000. Apabila naskah diterima, penulis dibebankan biaya publikasi Rp200.000. Ditransfer ke, nah ini murah ya. Ternyata Sinta 4 Rp200.000. Nah gitu teman-teman semuanya. Tapi kita harus tahu apa namanya, apa namanya Mbak? Yang buat telepon itu apa? SIP-nya ya. PIC. Mana CP-nya mana Pak? Pengajuan. Submission, kapan itu diterimanya, lain-lain. Kok ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris ya Pak? Etika publikasi. Nah ini ada bahasa Indonesianya. Kita lihat kontak teleponnya kok nggak ada ya? Ini teman-teman, ini kalau tentang Sinta. Jadi nggak usah mulu-mulu lah. Kita Sinta 4, Sinta 5, nggak apa-apa ya. Itu tim editornya ini mungkin kita bisa, nah ini sudah punya Scopus semuanya ini, ada edit Scopusnya Sinta, Scopus Sinta. Nah ini teman-teman tuh, jadi kita lihat satu persatu artikelnya itu apa, mulai sekarang harusnya ya, waktunya saat sudah mulai bab 1 sampai bab 5 sudah ACC, segera langsung buat artikel, kalau penelitiannya benar langsung hasilnya ya. Nah seperti itu Mbak Fitri. Matur nuwun Budar. Ini tadi saya tambahkan soalnya memang membekali mahasiswa. Ya, URL-nya di-share ke mahasiswa aja Mbak. Iya. Yang Sinta. Kemudian mungkin yang lain ada pertanyaan dulu? Atau kalau memang perlu pertemuan kedua, bisa request, tapi jangan cuma 1-2. Jangan 1-2 orang, ada beberapa orang sehingga biar tenaganya sisan gitu nggih Bu nggih, Budarwati nggih. Iya. Offline aja Mbak. Mbak Fitri offline aja di kampus Mbak Fitri. Iya. Dan untuk yang skripsi saya ingatkan bahwa pendaftaran terakhir pendadaran ya, pendaftaran terakhir pendadaran itu adalah 20 Januari. Jadi ini sudah Desember, jadi diharapkan nanti segera dikebut saja penyelesaiannya dan juga artikelnya itu. Artikel harus Sinta. Sinta itu yang paling tinggi Sinta 1. Sampai nanti turun sampai Sinta 6 gitu. Saya tidak muluk-muluk harus Sinta 1, tidak. Kalau misal kecantolnya kok hanya di Sinta 5 atau Sinta 6 pun it is okay gitu nggih. Gitu, karena ini sebagai ajang dalam belajar menulis artikel tapi yang bereputasi gitu. Apakah mubeng atau mudeng ini? Mbak Fitri, biasanya emang gitu Mbak Fitri. Oke. Mungkin ada yang sudah familiar, ada yang sudah praktek, tapi ada juga yang belum begitu nggih Ibu nggih.
Ya, kita sama-sama belajar di sini. Bagi yang belum, mungkin masih kurang familiar dengan istilah-istilah tadi ya Bu ya, kan banyak istilah baru Ibu. Mendeley itu apa, IEEI, Harvard Style dan sebagainya. Tapi itulah kalau memang nanti perlu pertemuan kedua bisa kita jadwalkan dengan permintaan dari rekan-rekan semua gitu. Kemudian tentang ski hub Bu, yang tadi yang ada gambar gagak tadi loh Bu. Gambar gagak ini saya menilai dari kacamata mahasiswa juga Ibu. Jadi ski hub itu khusus untuk jurnal luar negeri yang mungkin PDF-nya itu belum bisa dibuka gitu nggih Bu nggih. Ya, iya Mbak Fitri. Kalau itu jurnal Indonesia bisa nggak ya Bu ya? Saya belum pernah coba juga. Biasanya Indonesia bisa semua. Bisa semua ya rata-rata ya kalau PDF nih. Ada gini Mbak Fitri, sebenarnya kita mengambil artikel bahasa Indonesia itu tidak semuanya bagus. Karena semua syaratnya bereputasi. Semua syaratnya harus publish, sehingga kita kadang mengambil artikel itu ya agak bagus kan gitu. Nah, sehingga kita pakai untuk acuan ataupun rujukan kan gitu. Nah itu loh kadang kelemahan kita. Kalau dulu waktu saya S3, kalau artikelnya nggak bagus nggak boleh Mbak Fitri. Ini nggak boleh nih, Scopus 5 nggak boleh diambil gitu. Jadi kita sudah nerangke, sudah translate, sudah cerita banyak sekali dipakai untuk matrix jurnal, untuk landasan teori, untuk itu nggak boleh sama dosennya. Jadi saat saya menghadap dosen megang HP, dia tahu itu Scopus berapa, itu tahu. Sehingga nggak boleh itu, boleh gitu lah. Kalau tempat kita kan enggak. Tempat kita kan kita nggak tahu itu Sinta atau enggak. Yang diambil itu cuma jurnal yang kita kirim langsung publish, kan ada yang kayak gitu. Ya kadang sumbernya sudah tidak bagus dulu, kadang gitu loh ya. Yang mengakibatkan penelitiannya juga tidak bagus. Tapi alhamdulillah teman-teman mahasiswa itu sekarang kalau mengambil variabel Mbak Fitri itu sudah berdasarkan artikel-artikel yang mereka ambil. Walaupun kemarin ada ya meneliti tentang prestasi belajar, tetapi artikelnya tentang minat belajar. Nah, karena di akhir sesi akhir mau ujian diganti variabel Y-nya. Jadi aja Mbak Fitri, saya juga masukkan kepada Bapak Ibu dosen. Kalau memang mengubah itu jangan mengubah Y-nya lah. Kalau mengubah Y-nya ya habis semua loh, hipotesa materinya nggak kepakai semua. Kalau mengubah kalau sudah masuk loh ya, sudah masuk proposal ya. Kalau mengubah itu variabel X-nya saja lah. Kalau variabelnya itu kan nanti hipotesanya X terhadap Y1, X terhadap X1 terhadap Y, kan semua terhadap Y. Kalau Y-nya berubah, otomatis yang diambil semua berubah. Gitu Mbak Fitri. Bagi teman-teman mahasiswa, mohon diperhatikan di kolom chat ya, terkait informasi fakultas dan skripsi, Anda bisa melihat di bit.ly/panduan.fe atau cek di Instagramnya fe.uniba Surakarta. Jadi info-info ter-up-to-date itu selalu di-upload di Instagram. Jadi diharapkan teman-teman mahasiswa untuk follow Instagramnya Fakultas Ekonomi. Materi dari Ibu Sudarwati juga sudah saya share, ada di kolom chat, baik secara filenya langsung ataupun lewat Google Drive-nya ya. Google Drive yang dibikin Bu Raisa juga sudah di-share. Sepertinya sudah nggak ada pertanyaan ini Ibu, atau udah pada ngantuk ya Bu? Jangan tuh Mbak Fitri nih. Oh, tapi kan kita positive thinking Bu, mahasiswa sekarang canggih-canggih Ibu, jadi mereka sudah autodidak gitu Ibu, tinggal mungkin pemantapannya saja. Mahasiswa itu kadang nggak mengikuti tapi mereka merekam. Iya, betul. Nggak mengikuti, jadi saat gini dia bisa merekam sehingga nanti saat selesai dia akan mendengarkan tadi hasilnya. Ya, pintar mahasiswa itu. Iya, sudah semakin canggih Bu, nggak kayak kita dulu. Iya. Jadi direkam, saat ini dia nggak bisa ngikuti tapi direkam, besok bisa didengarkan. Mbak Fitri, saya tutup nggih. Ya, saya tutup Mbak Fitri ya.
Ya, teman-teman mahasiswa ya, jadi semangat ya mengerjakan menggunakan Mendeley, monggo nanti kalau ada waktu kita bisa offline di kampus kapan direncanakan. Hanya kalau saat ini mungkin pertemuannya tidak boleh lebih dari 20 dulu. Monggo nanti saya bantu. Kemudian sekali lagi tadi Bu Fitri, Kak Prodi sudah banyak juga ya, begitu juga dengan mahasiswa S2, saya kira setiap hari sudah bertemu dengan saya dengan Bu Is, aturan dan tata cara penulisan, kemudian penulisan artikel ilmiah ya, menulis itu harus bagus Bapak Ibu ya. Penulisan tidak ada modelnya yang bagus, tapi juga Mendeley itu sangat mutlak saya kira. Sangat mutlak, jadi kalau meneliti bisa bagus itu kalau ada Mendeley nggak mungkin. Bukan Mendeley ya, citasi, cara citasi bisa EndNote, bisa Mendeley, bisa menggunakan model yang lainnya. Itu saya akhiri pertemuan pada malam hari ini, teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan kesehatan, bisa bertemu lagi besoknya lagi ketemu di kampus gitu nggih, dalam keadaan sehat semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Aku saya wabarakatuh. kembalikan ke Buka Prodi. Monggo, Mbak. Terima kasih kepada narasumber Ibu Dr. Haja Istiaten untuk materinya, sangat bermanfaat sekali, nggih. Dan saya Mbak. Bagaimana? Oh, Bu Sudarwati. Ngantuk Mbak Fitri. Yang ngantuk saya, Bu, ternyata. Ya, kepada narasumber Ibu Dr. Sudarwati yang sudah sharing ilmunya tentang Mendeley. Dan nanti jika memang masih ada pertanyaan, bisa didiskusikan kembali. Kalau memang menghendaki pertemuan selanjutnya untuk pemantapan, bisa nanti request. Tetapi minimal berapa, Bu? 5 orang, 10 orang ya, Bu ya? Minimal ya? Monggo, Mbak Fitri, monggo. Sama saja. Monggo, supaya ilmu ini terus berkembang begitu. Sebelum saya tutup, saya ingin meminta screenshot-nya ya, screenshot-nya dari peserta. Ini ada 4 lembar. Jika berkenan untuk membuka webcam-nya, ya. Lembar pertama dulu, 1, 2, 3. Lembar kedua, 1, 2, 3. Lembar ketiga terakhir, 1, 2, 3. Sampun, terima kasih untuk screenshot-nya sudah saya rekam. Baik semuanya, terima kasih sekali untuk kebersamaannya, walaupun malam-malam ya, tetapi semangat belajar masih ada. Semoga menjadi manfaat dan berkah buat kita semua. Terima kasih untuk Ibu Haja Istiaten, Ibu Sudarwati, Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mencari kuis. Lo kita mencari.